Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Pelajaran kita hari ini itu tentang lingkungan hidup. Kita itu perlu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang yang terdiri dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam itu sendiri, serta kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, lingkungan hidup itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang terjadi hubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini memegang peran penting sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Yang menjaga kualitas lingkungan. Misalnya apabila seorang anggota masyarakat menebang pohon, mereka itu harus menanam kembali 10 pohon serupa yang mereka sudah tebang tadi. Terus cara berpikir masyarakat. Cara berpikir masyarakat itu dalam melihat lingkungan sekitarnya sebagai sesuatu yang dapat didevelopasi. Pikir masyarakat itu adalah dalam melihat lingkungan sekitar sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi secara terus-menerus yang berisiko menimbulkan efek degradasi lingkungan. Selanjutnya itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan dasar seluruh makhluk berfungsi sebagai tempat tinggal atau habitat yang nyaman menjadi penyediaan utama sumber makanan. Nah, adapun manfaat lingkungan hidup yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Nah, lingkungan menjadi tempat tinggal makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Lingkungan hidup ini yang baik akan menjadi tempat untuk beraktivitas yang menyenangkan. Sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, manusia pasti butuh berinteraksi dengan orang lain. Nah, sehingga membutuhkan tempat yang layak untuk melakukannya. Karena manusia itu sendiri juga makhluk hidup yang hidup secara berdampingan. Yang kedua itu adalah lingkungan sebagai penghasil pangan. Nah, dalam komponen lingkungan hidup terdapat berbagai unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik yang saling menguntungkan, seperti tumbuhan memerlukan cahaya matahari, terus untuk berfotosintesis. Hewan membutuhkan tumbuhan sebagai makanannya. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan pangan. Nah, selanjutnya itu ada lingkungan sebagai penjajahan tanah. Nah, bagi tumbuhan, tanah ini berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembang. Bagi manusia, tanah ini berfungsi sebagai tempat mereka berpijak, terus berkebun, buat rumah. Selanjutnya itu ada lingkungan sebagai tempat penjajahan sumber daya alam. Nah, salah satu contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup adalah gas, minyak, terus minyak bumi. Kedua sumber daya alam tersebut penting untuk dimanfaatkan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Dan selanjutnya itu ada lingkungan sebagai penyediaan mikroorganisme. Mikroorganisme ini dapat mengurangi sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Mulai proses yang dilakukan oleh mikroorganisme, sisa tersebut akan menjadi tanah yang subur. Selanjutnya itu ada kualitas lingkungan. Nah, kualitas lingkungan hidup yang baku mutu lingkungan. Yang pertama itu kualitas lingkungan hidup adalah ukuran kondisi lingkungan yang
menggambarkan sejauh mana suatu wilayah mampu memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia dalam kehidupan lainnya. Yaitu secara sederhana, hidup dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal. Ini memiliki beberapa contoh, yaitu derajat diperlukannya kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati, yaitu kebutuhan hidup sebagai makhluk hayati yang berfungsi. Kualitas lingkungan hidup ini ditentukan oleh 3 komponen, yaitu derajat dipenuhinya kebutuhan untuk langsung hidup hayati. Dari itu ada derajat dipenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Terakhir itu derajat kebebasan untuk memiliki. Selanjutnya itu ada baku mutu. Baku mutu ini adalah lingkungan hidup, batas kadar makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya yang ditetapkan. Ada beberapa jenis beberapa komponen baku mutu lingkungan, yaitu jenis-jenis baku mutu lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup atau IKL. Jadi ini untuk menentukan apakah telah terjadinya pencemaran dari kegiatan industri dan pabrik dipengaruhi dua sistem baku mutu lingkungan, yaitu sebagai berikut. Ada standar ada masalah-masalah, tapi itu masalah-masalah kerusakan lingkungan, yaitu penurunan mutu lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alam yang menyebabkan hilangnya sumber daya dan rusaknya ekosistem, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran pesisir dan laut. Nah, lingkungan hidup ini kesimpulannya yaitu lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik unsur alam maupun buatan yang paling berhubungan yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Keseimbangan ekosistem, namun kerusakan lingkungan akibat pencemaran, penebangan liar, dan penggunaan sumber daya yang secara berlebihan. Baik, mungkin segitu saja hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan.